Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Aryana Fitri, NIM P2116301. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Wordcare and Stoma 1, yaitu Bapak Ahmad Musyawir SKAP Nurse MKEP. Di sini saya akan mereview atau mengulas singkat teori terkait kulit yang sudah disampaikan di pertemuan pertama. Seperti yang sudah kita ketahui, kulit yaitu suatu organ pembungkus seluruh permukaan tubuh dan merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh manusia. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh manusia. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,6 meter persegi. Untuk tebal kulit itu bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit itu ada dua tipe, ada yang tipis dan tebal. Untuk kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labius minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Dan untuk yang kulit tebal terletak pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Kulit juga memiliki berbagai fungsi, diantaranya untuk perlindungan fisik dari sinar UV, imunologi atau ekskresi, penginderaan, pengukuran suhu tubuh, dan pembentukan vitamin D. Nah, untuk lebih memahami, kita wajib memahami struktur dari kulit itu sendiri. Secara garis besar, berdasarkan mikroskopisnya, kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, hipodermis, atau subkutis. Kita bahas pertama ada lapisan epidermis. Lapisan ini yaitu lapisan terluar dari kulit yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa atau sel yang paling dekat dengan kulit yang bertingkat yang mengalami keratinasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Untuk ketebalan dari epidermis itu sendiri berbeda-beda pada setiap bagian tubuh. Yang paling tebal itu sekitar 1 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terletak pada pipi, dahi, dan perut. Sel-sel dari epidermis biasanya itu disebut dengan keratinosit. Lapisan epidermis itu sendiri ada 5 stratum. Yang pertama yaitu ada stratum corneum, ada stratum lucidum, adalah stratum granulosum, stratum spinosum, dan yang terakhir ada stratum basale. Untuk stratum corneum itu lapisan yang terdiri dari sel tandus keras yang terbentuk dari keratin, fungsinya untuk menyerap air. Dan untuk yang kedua ada lapisan lucidum. Lapisan ini biasanya hanya terdapat pada telapak tangan dan kaki yang berfungsi untuk meredam gesekan pada lapisan epidermis. Dan yang ketiga ada lapisan granulosum, lapisan yang fungsinya membentuk sel-sel pelindung kulit. Dan yang keempat ada lapisan spinosum yang berperan menciptakan keratin, yaitu bahan pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku. Dan yang terakhir yaitu ada lapisan basale, lapisan yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentukan warna yang berfungsi melindungi kulit dari sinar UV. Dan yang kedua ada lapisan kulit dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit atau yang seringkali dianggap sebagai true skin atau kulit asli. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutan. Untuk tebalnya sendiri bervariasi. Yang paling tebal pada telapak kaki itu sekitar 3 mm. Untuk dermis juga dibagi menjadi 2 lapisan lagi. Yang pertama ada lapisan papilaris dan yang kedua ada lapisan reticularis. Kita bahas dulu lapisan yang pertama yaitu lapisan papilaris.
Lapisan ini langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini juga sering berpautan kasar dengan epidermis oleh penonjolan kulit jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikularis yang melekat pada pegas dari lapisan epidermis. Dan untuk yang lapisan kedua yaitu lapisan retikularis. Lapisan ini dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk ketahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Dan untuk lapisan kulit selanjutnya yaitu ada lapisan hipodermis atau subkutis. Lapisan ini merupakan lapisan di bawahnya dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Untuk jumlah dan ukurannya itu berbeda-beda menurut daerah pada tubuh dan keadaan nutrisi individu itu sendiri. Fungsi dari lapisan ini untuk menjunjung suplai darah ke dermis untuk regenerasi kulit. Hipodermis itu terdiri dari folikel lembut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Kelenjar pada kulit itu ada ekrin dan ada apokrin. Kelenjar ekrin tubular sederhana dan terpilih, tidak terhubung dengan folikel rambut, tersebar meluas seluruh tubuh dan hasil dari sekresi mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh. Sedangkan apokrin besar dan bercabang, berhubungan dengan folikel rambut, penyebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Hasil dari sekresi awalnya tidak berbau, namun akan berbau itu diakibatkan oleh bakteri. Warna pada kulit itu ada 5 komponen. Yang pertama ada oksihemoglobin yang berwarna merah, itu biasanya dalam darah arteri yang kaya akan oksigen. Dan yang kedua ada hemoglobin yang teredukasi yang berwarna merah kebiruan. Dan yang ketiga ada melanin yaitu berwarna coklat. Yang keempat ada keratoialin yang membersihkan penampakan opaquin pada kulit. Dan yang terakhir ada lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan dan keabu-abuan. Ada 5 jenis kulit yang mewakili beragam warna kulit manusia. Ada very fair, ada fair, ada medium, ada olive, dan yang terakhir ada kulit brown. Perbedaan kulit terjadi akibat beberapa faktor, yaitu melanosit terletak pada stratum basalis memproduksi pigmen melanin yang bertanggung jawab untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Darah dalam pembuluh darah, pembuluh derma di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Itu biasanya terlihat pada kulit orang yang kulitnya putih. Yang terakhir yaitu ada keberadaan dan jumlah pigmen kuning. Karotin hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam sel lemak, dermis dan hipodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada warna kulit. Baik, mungkin itu saja review materi terkait kulit di pertemuan pertama yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.